menganggap kelakuan aku dengan baik, Bu. Bianca bahkan menganggap aku seperti saudaranya sendiri. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, Ibu akan terus mendukung kamu. Ibu cuma bisa ngedoain kamu. Ibu berharap dan Dimas dan kamu bisa menjaga omongan kalian untuk bisa melindungi dan menjaga Aisyah. Gue harus mulai cari tahu secepatnya. Apakah Aisyah ada hubungannya dengan Hans atau enggak? Halo, Bu Siska. Gimana kabarnya Pak Irwan? Ya, kita masih di rumah sakit sih Bu Lydia. Kemungkinan masih nunggu satu hasil laboratorium lagi. Kalau memang Pak Irwan nggak kenapa-napa boleh balik kok. Oke, mudah-mudahan Pak Irwan lekas sehat ya Bu. Terima kasih Bu Lydia untuk perhatiannya ya. Bu Siska, begini. Sebenarnya saya juga mau kasih tahu nih, kalau saya sudah ketemu sama ibu dari perempuan itu. Saya sudah katakan semuanya. And you know what? Ternyata ibunya si perempuan itu gak tahu sama sekali kalau anaknya itu nikah sama suami orang. Jadi istri kedua gak tahu ibunya. Masa sih? Ibunya sendiri kok nggak tahu kelakuan anaknya? Saya yakin sekali loh Bu Siska. Dengan apa yang sudah saya katakan, ibu dari perempuan itu pasti malu banget. Dan segera akan bawa itu tuh anak perempuannya untuk pulang kampung lagi, ya kan? Bentar Ibu Lydia. Tapi kok saya punya pandangan lain ya? Maksudnya? Gini. Mana ada sih seorang ibu kandung yang nggak tahu kelakuan anaknya seperti apa? Mungkin nggak kalau justru malah ibu kandungnya yang nyuruh anaknya melakukan hal ini. Kan bisa aja kan melihat sosok Dimas kaya raya, cakep, terus yang dia incar hartanya. Bisa aja kan Bu, iya nggak? OMG. Kalau gitu saya coba cek dan saya akan segera kabar lagi ke Bu Siska. Biar kita bisa segera bikin next plan untuk membuang perempuan itu dari rumah ini, ya? Oke. Makasih Bu Lydia, saya tunggu perkembangannya ya. Iya. Benar juga ya apa yang dibilang Bu Siska. Jadi gerah, panas. Walaupun perlu waktu, saya berharap Ibu bisa menerima situasi ini. Insya Allah, saya akan bersikap adil terhadap Bianca maupun Aisyah. Maaf Bu, sekarang apakah Ibu bersedia ikut saya untuk ke dokter? Mau ya, Bu? Halo. Mau kemana nih? Ke rumah sakit. Mas, aku nggak usah ikut ya. Kayaknya aku agak nggak enak badan deh. Ya udah sekalian dicek aja ke dokter Bianca. Jangan, nggak usah. Ini cuma masuk angin biasa aja. Aku istirahat juga cukup kok. Ibu, Bianca nggak ikut ya temenin ibu ke rumah sakit. Semoga pemeriksaannya lancar. Aisyah, aku masuk dulu ya. Ya, sayang. Bianca? Dimas! Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Keterlaluan kamu ya. Bianca
kamu itu lagi sakit ya Dimas, tapi kamu malah sibuk ngurusin ibu dari istri kamu yang lain. Hah? Dan ini lagi nih, nggak ibunya, nggak anaknya, usahain aja. Cocok kamu tuh, cocok banget. Bu, omongan Mama jangan dimasukin ke dalam hati ya. Maklumin aja. Saya berangkat dulu ya. Setia. Hati-hati, Dim. Gimana caranya gue bisa ngomong sama Aisyah soal Hans? Sedangkan Dimas selalu ada dekat dia. Ibu Dina, Haris silahkan. Dina. Suaranya kenapa mirip? Apa betul itu Dina? Ini perasaanku aja kali ya. Jadi gimana kondisi ibu saya, Dok? Untuk saat ini, kita fokus saja untuk menjaga kadar gula darah Ibu Dina agar tidak melebihi batas normal. Dan Ibu Dina harus rajin minum obat ya, Bu. Karena jika hal itu terus-menerus Ibu lakukan, kemungkinan Ibu Dina buta total akan mengecil. Dan terutama, Ibu Dina jaga pola hidup sehat ya. Makan yang teratur dan olahraga yang cukup. Dan saya juga akan melakukan beberapa tes lagi ya Bu ya. Hanya sekedar untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar ke organ tubuh yang lain. Iya Dok. Saya minta tolong berikan penanganan yang terbaik untuk ibu mertua saya. Pasti Pak. Biarpun aku rasanya masih kesal sama Dimas, tapi aku bisa apa? Toh semuanya sudah terjadi. Dan dia sepertinya memang bisa menjaga Aisyah dengan baik. Bahkan sama aku aja sikapnya baik sekali. Enggak. Aku yakin bukan cuma perasaanku aja. Karena suaranya itu suara Dina. Tapi nggak mungkin juga Dina ada di Jakarta. Dan barusan Pak, Ibu Lydia nelfon aku. Masa sih Dimas sama Aisyah dan juga ibunya itu check up ke rumah sakit bersama Pak? Coba, kan aneh. Masa Dimas bela-belain banget sih buat perempuan itu? Bingung aku tuh, ini ada yang nggak beres ini. Jelas-jelas istrinya Bianca, anak kita, itu di rumah Pak. Gimana coba? Bingung aku. Tapi kalau bukan dia, kenapa suaranya persis? Ya Allah, apa benar dia memang Dinaku yang dulu? Sudah belasan tahun kita nggak berjumpa. Seperti apa dia sekarang? Cuma bisa mengingatnya saja. Kenapa rasanya bikin hatiku berdebar-debar ya? Bu Lydia juga barusan telepon aku nggak bisa jawab. Dia nanya, kira-kira kita ada solusi nggak? Gimana caranya mengusir perempuan itu sama keluarganya dari rumahnya dia? Pak, kamu kok diajakin ngomong diem aja sih Pak? Kamu denger nggak sih? Aku tuh udah ngomong panjang lebar Pak. Iya, Ma. Itu kita mesti gimana Pak? Kamu kenapa sih bengong? Aku lagi galau aja, Ma, sama mikirin hasil tes kesehatanku ini. Kamu sebaiknya cari makan dulu di sana.
biar aku istirahat dulu di sini. Ya udah, kamu istirahat dulu, aku cari makan dulu ya Pak. Udah jangan bengong, kamu istirahat tidur. Ya. Baguslah Siska sudah pergi. Sekarang sebaiknya aku pergi ke koridor buat cek apa betul Dina ada di sana. Rasanya aku dengar suara Dina di sekitar sini, tapi kok nggak ada siapa-siapa di sini. Jangan-jangan dia sudah pergi. Coba aku tanya ke resepsionis saja kali ya. Suster, saya perlu informasi. Apakah ada pasien yang berobat di rumah sakit ini atas nama Dina Martanti? Maaf Pak, tapi saya tidak bisa memberikan informasi yang Bapak minta karena itu melanggar privasi pasien. Tolong suster. Saya mohon suster, saya mohon. Tolonglah suster, saya cuma pengen tahu aja pasien bernama Dina Martanti itu apakah betul-betul berobat di rumah sakit ini atau enggak. Saya cuma ingin memastikan aja kondisinya. Tinggal suster jawab iya atau tidak gitu. Maaf Pak, sekali lagi nggak bisa. Ada apa ini Pak? Siska, kamu Apa? sudah balik? Kita perlu bicara. Kamu ikut aku. Mas, apa betul Dina dirawat di sini? Dina yang kamu tadi tanya di resepsionis itu Dina selingkuhan kamu dulu itu kan? Mas, tatap mata aku Mas. Kamu jawab pertanyaan aku. Siska. Apa? Aku dengar dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Kamu nyari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Kamu masih berusaha untuk menemui dia? Hah? Mas, kamu lihat aku, Mas. Siska. Aku capek ngurusin kamu. Aku mikirin gimana yang terbaik untuk kesehatan kamu. Tapi kamu malah turun dari tempat tidur sendiri. Kamu pergi ke resepsionis. Dan kamu cari informasi soal Dina. Sepenting itu dia dalam hidup kamu, Mas. Iya. Kamu jahat sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Mana? Dengar. Katanya kamu bilang kamu udah gak pernah mikirin dia lagi. Kamu sayang sama aku. Mana? Dengarkan aku dulu. Apa yang mesti didengerin, Mas? Semuanya udah jelas sekarang di depan mata aku, Mas. Hei, Mas, kamu ingat karma yang terjadi sama Bianca itu akibat perbuatan kamu. Kamu tega, Mas, membiarkan Bianca anak kita sendiri untuk bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Atau mungkin kita sudah harus berhenti ya untuk mengganggu Aisyah. Kita mulai terima aja Aisyah dalam kehidupan rumah tangganya Bianca. Oh, nggak bisa. Siska, kamu tuh nggak bisa bicara seperti itu dong. Itu hal yang nggak mungkin. Aku nggak mau putri sematawayang kita harus hidup menderita seperti itu. Aku tahu aku salah, biarkan saja aku yang menanggung semua akibatnya. Dan aku juga nggak mau putri kita juga harus menderita karena dosa-dosa masa lalu aku. Apapun yang terjadi, kita harus sepakat, kita harus tetap menyingkirkan Aisyah dari kehidupannya Bianca. Harga mati. Tahu lah, Mas. Kamu urus aja. Aku males ngomong sama kamu. Mama. Dimas? Mama ngapain di sini, Ma? Ya, gitulah. Papa mertua kamu tiba-tiba hidungnya mimisan. Makanya Mama anterin ke rumah sakit dan lebih baik dirawat di rumah sakit aja. Tadi sih udah dilakuin beberapa tes. Mudah-mudahan aja hasilnya nggak kenapa-napa sih. Astagfirullahaladzim.
Kondisi papa gimana, Ma? Kamar berapa? Aku mau lihat papa. Jangan. Nggak usah, Dimas. Papa lagi istirahat, biarin aja dulu. Kita doain semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillah.